أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah adalah nikmat, namun nikmat belum tentu berkah. Hal ini meski kita pahami dalam menjalani kehidupan dunia ini. Sebab hidup yang penuh dengan kenikmatan belum tentu memberikan keberkahan dalam hidup. Dalam menjalani kehidupan bak roda berputar ini perlu memiliki sikap dasar, yakni menjalani kehidupan dengan bertujuan mencari keberkahan. Percuma saja kalau memiliki harta yang berlinang, jabatan yang tinggi, status sosial yang sangat disegani, kalau semua itu tidak mampu membuat dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta malah semakin membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup dengan bertujuan mencari berkah Allah adalah hal yang paling utama. Hidup memang bak roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Namun, apabila hidup tersebut terdapat berkah di dalamnya, maka hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Berikut ini beberapa tanda kalau hidup Anda penuh dengan keberkahan. Yaitu pertama, mampu mensyukuri apapun yang ada. Apapun yang ada dalam kehidupan, baik bentuk fisik maupun tidak, semuanya selalu disyukuri. Dalam keadaan sulit, selalu bersyukur terhadap kesulitan tersebut, dan dalam keadaan senang, rasa syukur tersebut tidak pernah berkurang, malah semakin bertambah. Rasa syukur setiap keadaan ini merupakan bentuk keberkahan yang hadir dalam kehidupan, sebab apabila semakin bersyukur, maka semakin meningkat keberkahan dan rezeki yang telah disyukurkan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, selalu muncul sifat sabar saat ujian melanda. Tidak semua orang mampu dalam bersabar saat ujian melanda, baik itu ujian kecil maupun ujian besar. Kebanyakan akan selalu menyalahkan keadaan yang tidak sesuai dengan rencana, ataupun membuat harta dan fisiknya berkurang. Namun, apabila hidup penuh dengan keberkahan, maka bagaimanapun bentuk ujian yang sedang dirasakan, rasa sabar dan menerima semua yang ada selalu muncul. Inilah merupakan bentuk bahwa hidup telah dipenuhi dengan keberkahan. Rasa sabar ini perlu ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Yang ketiga,
menikmati setiap amal soleh yang dilakukan. Melakukan amal soleh adalah melakukan setiap kebaikan di dalam hidupnya, seperti menjalankan segala perintah dan sunnah Nabi dan meninggalkan segala larangan dan hal-hal lain yang mendulang dosa. Pun, setiap hal-hal baik tersebut sangat sulit dan penuh rintangan untuk melakukannya. Namun, rasa ikhlas tetap ada di dalam hati, sehingga kenikmatan dari segala perbuatannya bisa dirasakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang keempat, istiqomah dalam kebaikan. Konsisten terhadap sesuatu itu penuh dengan tantangan. Bagaimana untuk tetap bisa mempertahankan kegiatan yang dilakukan? Hal ini pun berkaitan dengan setiap kebaikan yang dilakukannya setiap saat. Apabila keberkahan telah hadir di dalam kehidupan, maka setiap melakukan kebaikan selalu konsisten. Contohnya, tetap berdakwah kepada kebaikan walaupun dicemooh, berpakaian tertutup walaupun dipandang rendah, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Ali Imran ayat 101. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian yang kelima adalah selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh seluk-beluk kehidupan di dunia ini adalah bentuk dari rasa sayangnya Allah kepada hambanya, walaupun itu ujian maupun cobaan. Hal yang sangat istimewa atas keberkahan yang hadir di dalam hidup adalah selalu merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mendengar nama Allah, lantunan ayat suci, berbuat kebaikan, atau bahkan merasakan cobaan, tetap membuat rindu kepada Sang Pencipta, sesuai dengan firman Allah, Quran Surat Al-Anfal ayat 2-3. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemerlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 tanda orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.